Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Aisyah Amani dengan NIM 1102621084 dari kelas Pendidikan Khusus C, Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan terkait materi learning disability atau kesulitan belajar. Adapun pokok-pokok pembahasan materi dari video pembelajaran kali ini diantaranya 1. Definisi learning disability. Yang kedua, klasifikasi learning disability. Yang ketiga, karakteristik learning disability. Yang keempat, faktor penyebab learning disability. Yang kelima, penanganan anak learning disability. Dan yang terakhir atau yang keenam, prevalensi. Apa sih pengertian dari learning disability? Kesulitan belajar merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris learning disability yang berarti ketidakmampuan belajar. Menurut Nathan, kesulitan belajar atau learning disability diberikan kepada anak yang mengalami kegagalan dalam situasi pembelajaran tertentu sebagai suatu bentuk perubahan perilaku yang terjadi secara terus-menerus yang tidak diakibatkan oleh kelelahan atau penyakit. Pengertian selanjutnya menurut Association Committee for Children and Adult Learning Disabilities mengatakan bahwa kesulitan belajar merupakan suatu kondisi kronis yang diduga bersumber dari masalah neurologis yang mengganggu perkembangan kemampuan mengintegrasikan dan kemampuan bahasa verbal maupun nonverbal. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar merupakan suatu gangguan atau hambatan dalam menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung yang dikarenakan oleh faktor internal individu itu sendiri, yaitu disfungsi minimal pada otak. Dan perlu diingat, kesulitan belajar bukan disebabkan oleh faktor eksternal berupa lingkungan, sosial, budaya, fasilitas belajar, dan lain-lain. Klasifikasi learning disability. Klasifikasi kesulitan belajar atau learning disability terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kesulitan belajar perkembangan atau pra-akademik, dan yang kedua kesulitan belajar akademik. Klasifikasi yang pertama yaitu kesulitan belajar perkembangan pra-akademik yang terdiri atas gangguan perkembangan motorik atau gerak, yang kedua gangguan perkembangan sensorik atau penginderaan, yang ketiga gangguan dalam perkembangan perseptual atau pemahaman apa yang diinderai, dan yang keempat adalah gangguan perkembangan perilaku. Gangguan perkembangan motorik atau gerak merupakan gangguan dalam kemampuan melakukan gerak dan koordinasi alat gerak yang meliputi motorik kasar seperti gerakan melimpah dan gerakan canggung, kemudian motorik halus seperti gerakan jari jemari, kemudian penghayatan tubuh, pemahaman keruangan, dan lateralisasi atau arah. Gangguan perkembangan sensorik atau penginderaan merupakan gangguan dalam kemampuan untuk menangkap rangsangan dari luar melalui alat-alat indera yang meliputi proses penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecap. Gangguan perkembangan perseptual merupakan gangguan dalam kemampuan untuk mengolah dan memahami rangsangan dari proses penginderaan sehingga menjadi informasi yang bermakna, yakni meliputi yang pertama gangguan persepsi auditoris berupa kesulitan dalam memahami objek yang didengar, kedua gangguan persepsi visual berupa kesulitan dalam memahami objek yang dilihat, yang ketiga gangguan persepsi visual motorik berupa kesulitan dalam memahami objek yang bergerak dan digerakkan, yang keempat gangguan memori berupa ingatan jangka panjang dan jangka pendek, yang kelima gangguan dalam pemahaman konsep, dan yang terakhir adalah gangguan spasial berupa pemahaman konsep ruang. Gangguan perkembangan perilaku merupakan gangguan dalam kemampuan menata dan mengendalikan diri yang bersifat internal dari dalam diri anak, yakni meliputi ADD atau Attention Deficit Disorder atau kemampuan perhatian, yang kedua ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau gangguan perhatian yang disertai hiperaktivitas. Klasifikasi yang kedua yaitu kesulitan belajar akademik yang terdiri atas yang pertama disleksia atau kesulitan membaca, yang kedua disgrafia atau kesulitan menulis, yang ketiga diskalkulia atau kesulitan berhitung. Disleksia atau kesulitan membaca merupakan kesulitan dalam memaknai simbol, huruf, dan angka melalui persepsi visual dan auditoris. Hal ini akan berdampak pada kemampuan membaca pemahaman pada anak. Disgrafia atau kesulitan menulis merupakan kesulitan yang melibatkan proses menggambar simbol-simbol bunyi menjadi simbol huruf atau angka yang meliputi mengeja, menulis permulaan seperti menulis cetak dan menulis sambung, menulis lanjutan atau ekspresif atau komposisi.
Diskalkulia atau kesulitan berhitung merupakan kesulitan dalam menggunakan bahasa simbol untuk berpikir, mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide yang berkaitan dengan kuantitas maupun jumlah, meliputi kemampuan dasar berhitung, kemampuan dalam menentukan nilai tempat, kemampuan melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan, serta kemampuan dalam memahami konsep perkalian dan pembagian. Karakteristik learning disability. Anak kesulitan belajar memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya yang pertama yaitu gangguan internal. Anak kesulitan belajar berasal dari faktor internal, yakni berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian, sehingga kemampuan perseptualnya juga akan terhambat. Kemampuan perseptual yang terhambat ini meliputi persepsi visual seperti proses pemahaman terhadap objek yang dilihat, kemudian persepsi auditoris seperti proses pemahaman terhadap objek yang diraba dan digerakkan. Yang kedua yaitu kesenjangan antara potensi dan prestasi. Anak dengan kesulitan belajar pada dasarnya memiliki potensi kecerdasan atau intelijensi normal. Bahkan beberapa anak memiliki IQ di atas rata-rata. Namun pada kenyataannya mereka justru memiliki prestasi akademik yang rendah. Dengan demikian, anak yang memiliki kesenjangan nyata antara potensi dan prestasi yang ditampilkan. Kesenjangan ini meliputi kemampuan belajar akademik yang spesifik, yaitu kemampuan membaca atau disleksia, menulis atau disgrafia, dan berhitung atau diskalkulia. Dan yang terakhir yaitu tidak adanya gangguan fisik dan mental, yaitu anak kesulitan belajar tidak memiliki gangguan secara fisik maupun mental. Sedangkan karakteristik anak dengan kesulitan belajar menurut Valet diantaranya yang pertama kegagalan akademik berulang kali, yaitu kegagalan dalam mencapai prestasi belajar berulang kali. Inilah yang membuat harapan anak menjadi gagal akan prestasinya, sehingga faktor tersebut dapat melemahkan usaha anak. Yang kedua, hambatan fisik atau lingkungan berinteraksi dengan kesulitan belajar. Adanya kelainan secara fisik pada anak, seperti hambatan penglihatan yang kurang jelas atau hambatan pendengaran yang terganggu. Hal ini akan berkembang menjadi kesulitan belajar bagi anak yang jauh di luar jangkauan kesulitan fisik awal. Kemudian yang ketiga, kelainan motivasional. Kegagalan yang terjadi secara berulang seperti adanya penolakan dari guru ataupun teman-teman sebaya, tidak adanya reinforcement, semua hal tersebut akan merendahkan mutu tindakan anak, mengurangi minat untuk belajar, dan pada umumnya akan merendahkan motivasi atau memindahkan motivasi anak ke kegiatan lainnya. Kemudian yang keempat, kecemasan samar-samar. Kegagalan yang terjadi berulang kali pada anak yang akan membuat harapan anak menjadi gagal dalam bidang akademik dan berpindah ke bidang lainnya. Adanya antisipasi terhadap kegagalan yang datang pada diri anak akan menimbulkan kegelisahan, ketidaknyamanan, dan bahkan mengundurkan niat diri dalam suatu pencapaian, misalnya dalam bentuk melamun atau tidak memperhatikan. Kemudian yang kelima, perilaku berubah-ubah atau tidak konsisten. Raport hasil belajar anak dengan kesulitan belajar cenderung tidak konsisten. Hal ini disebabkan karena naik turunnya minat dan perhatian anak terhadap pelajaran. Kemudian yang keenam yaitu penilaian yang keliru karena data tidak lengkap. Kesulitan belajar juga dapat timbul karena adanya pemberian label bagi anak berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Contohnya, tanpa data yang lengkap, seorang anak digolongkan keterbelakangan mental, tetapi terlihat perilaku akademiknya tinggi dan tidak sesuai dengan anak yang memiliki keterbelakangan mental. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu pendidikan dan pola asuh. Terkadang pengalaman yang didapat anak dalam keluarga tidak mendukung kegiatan belajar anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya ketidakcocokan antara kegiatan kelas dengan kebutuhan anak. Faktor penyebab learning disability. Menurut hasil riset, terdapat beberapa penyebab kesulitan belajar pada anak. Antara lain, yang pertama, faktor keturunan atau bawaan. Yang kedua, gangguan semasa kehamilan saat melahirkan atau prematur. Yang ketiga, kondisi janin yang tidak menerima cukup oksigen atau nutrisi. Yang keempat, ibu yang merokok, menggunakan obat-obatan, atau meminum alkohol semasa kehamilan. Yang kelima, trauma pasca kelahiran seperti demam tinggi, trauma kepala, atau pernah tenggelam. Yang keenam, infeksi telinga berulang pada masa bayi atau balita. Yang ketujuh, masa awal kanak-kanak sering berhubungan dengan bahan aluminium, arsenik, merkuri atau raksa, dan neurotoksin lainnya. Berdasarkan hasil riset tersebut, dapat disimpulkan bahwa selama tahun awal kehamilan atau masa awal kehamilan merupakan masa-masa kritis yang penting karena akan berpengaruh terhadap pembelajaran anak ke depannya. Penanganan anak learning disability. Penanganan anak kesulitan belajar terbagi menjadi dua, yaitu penata laksana di bidang media dan yang kedua penata laksanaan di bidang pendidikan.
Penata laksana di bidang medis terbagi menjadi 4. Yang pertama, terapi obat. Pengobatan yang diberikan sesuai dengan gangguan fisik atau psikiatrik anak seperti kondisi depresi dapat diberikan dengan obat golongan antidepresan, kemudian GPPH diberikan obat golongan stimulansia, misalnya Ritalin dan lain-lain. Yang kedua, terapi perilaku. Terapi perilaku yang diberikan berupa modifikasi perilaku anak. Dalam hal ini, anak akan mendapatkan penghargaan secara langsung jika ia dapat memenuhi suatu tugas atau tanggung jawab atas perilaku positif tertentu. Dan sebaliknya, jika anak akan mendapatkan peringatan jika ia memperlihatkan perilaku negatif. Dengan adanya penghargaan dan peringatan inilah diharapkan anak dapat mengontrol perilaku negatif baik di sekolah atau lingkungan maupun di rumah. Kemudian, psikoterapi suportif. Psikoterapi suportif ini diberikan kepada anak dan keluarganya dengan tujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman terkait kesulitan yang ada, sehingga dapat menimbulkan motivasi yang konsisten dalam usaha untuk memerangi kesulitan yang ada. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan psikososial, seperti psikoedukasi orang tua dan guru, serta pelatihan keterampilan sosial bagi anak. Penata laksana di bidang pendidikan. Di dalam bidang pendidikan, terapi yang paling efektif yaitu dengan terapi remedial, yakni suatu bimbingan secara langsung oleh guru yang terlatih dalam mengatasi kesulitan belajar pada anak. Guru remedial akan menyusun metode pengajaran yang sesuai bagi tiap anak, dan mereka juga akan melatih anak agar dapat belajar dengan baik dengan teknik belajar tertentu. Prevalensi learning disability. Prevalensi kesulitan belajar pada anak sangat bervariasi. Menurut laporan tahunan ke-26 kepada Kongres tentang implementasi Undang-Undang Pendidikan Individu dengan Disabilitas dari Departemen Pendidikan Amerika Serikat 2004, terdata sekitar 2.816.360 siswa berusia antara 6 hingga 21 tahun yang diidentifikasikan memiliki kesulitan belajar. Hal ini mewakili 47% dari semua siswa yang memiliki klasifikasi dalam pendidikan khusus atau sekitar 5% dari semua siswa usia sekolah. Sejak tahun 1976 hingga 1977, pemerintah federal pertama mulai menjaga angka prevalensi. Ukuran kategori kesulitan belajar tertentu telah lebih dari 2 kali lipat. Sedangkan jumlah siswa yang diidentifikasi memiliki ketidakmampuan belajar tertentu telah tumbuh lebih dari 250% dari kira-kira 800.000 siswa menjadi hampir 3 juta jiwa. Departemen Pendidikan Amerika Serikat 2004. Jumlah siswa dengan kesulitan belajar telah meningkat 30% dalam 9 tahun terakhir. Tingkat pertumbuhan jauh lebih besar daripada tingkat pertumbuhan keseluruhan jumlah siswa di sekolah. Sekian dari video pembelajaran saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.